Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali belajar firman-Mu. Allah Rohul Kudus, tolonglah kami untuk memahaminya, untuk mengerti, tapi juga Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Engkau singkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan diri kepada pimpinan-Mu Allah Rohul Kudus untuk berbicara tepat sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu itu tertipu oleh kemasan produk? Isinya nggak sesuai dengan kemasannya, Saudara. Saudara, dari semua produk mungkin yang pernah ada, mungkin produk ini yang paling sering membuat kita tertipu. Apa itu? Kongguan isi rengginang, Bapak Ibu Saudara. Saking seringnya Saudara tertipu, banyak meme tentang ini. Lihatlah Saudara, beberapa contohnya. Disebutkan Saudara, hati itu ibarat kaleng kongguan. Kita tidak pernah tahu isinya. Bahkan Saudara, suatu kali ketika kongguan raksasa dijadikan ikon billboard di kota Surabaya, Saudara, ada seorang warganet yang memfoto dan bikin caption. Saudara, katanya, kebayang gak? Udah susah-susah manjat, isinya rengginang. Saudara, anehnya walaupun sudah berkali-kali kita kecele, Saudara, lebaran berikutnya kita akan tertipu lagi dan lagi. Mengapa, Saudara? Karena kita lebih terkesan kepada kemasan daripada isinya. Saudara, sebenarnya gak hanya urusan kongguan. Hampir seluruh aspek kehidupan kita lebih mementingkan kemasan daripada isi. Coba Saudara pikirkan ketika kita memilih pacar, memilih pekerjaan, memilih kampus, tempat kerja. Bahkan Saudara, ketika memilih pendeta untuk gereja digembalakan. Saudara, beberapa gereja yang saya kenal mengalami kekosongan gembala sidang sudah bertahun-tahun. Saudara, saat ditanya, belum panggil gembala ya? Mereka menjawab, Saudara, sudah sih, tapi semuanya gak memenuhi kriteria. Waktu ditanya, Saudara, emang kriterianya apa? Wah, Saudara, kriterianya begitu banyak. Mulai dari yang masuk akal sampai yang gak masuk akal. Usianya harus di bawah 40 tahun. Harus lulusan S2 seminari tertentu, harus suku tertentu, udah pengalaman juga dalam penggembalaan. Anaknya gak boleh lebih dari 2, anaknya juga harus bisa pelayanan, istrinya harus bisa main musik. Oh Saudara, sepertinya tidak ada tempat buat mereka yang kekurangan secara fisik. Saudara, ada seorang rekan hamba Tuhan yang setia. Setelah bertahun-tahun menggembalakan dengan tulus, Saudara, di usia yang masih sangat muda, 37 tahun, tragedi menimpanya, Saudara.
Ia mengalami gagal ginjal, lalu kemudian harus cuci darah, dan kemudian harus amputasi. Saudara, kondisinya itu membuat terpaksa ia harus pergi dari gereja tempat ia melayani selama ini. Kenapa saudara? Jemaat menolak dia. Jemaat tidak rela punya pendeta yang cacat. Saudara, dunia membuat standar yang sedemikian tinggi terhadap kandidat-kandidat yang akan dipilih. Mungkin saudara engkau berkata, ya wajarlah Bu, mana ada perusahaan Bu yang akan nerima orang yang sakit-sakitan, yang putus asa, yang terpuruk, yang hancur, teraniaya. Ya Bu, kalau nerima orang kayak gitu boro-boro perusahaan untung. Nyungsep iya. Bu, kalau ada perusahaan nerima seperti itu, iya pastilah pemimpin perusahaan itu adalah pemimpin yang gak waras. Saudara, mungkin itu benar. Tapi tahukah saudara bahwa ada seorang yang sangat waras justru memilih orang yang paling lemah sebagai asistennya. Siapa dia saudara? Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di antara puluhan juta orang pada masa itu dia memilih orang yang paling lemah. Siapa dia saudara? Dialah Paulus. Siapa Paulus ini saudara? Oh saudara, daftar kelemahannya itu di atas manusia rata-rata. Ia dicap sebagai seorang pembunuh saudara. Setelah ia menjadi hamba Tuhan, bagaimana nasibnya? Ditolak sana sini, miskin, kesepian, bahkan dianggap musuh masyarakat. Itulah sebabnya saudara, Paulus sadar akan ketidaklayakannya. Dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memilih orang-orang yang hancur berantakan seperti Paulus? Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang semacam itu saudara? Saudara, Tuhan memilih seorang yang penuh kelemahan, karena melalui kelemahan dan kehancuran kita, justru Tuhan membuat engkau dan saya lebih berguna baginya. Mungkin sampai di sini engkau berkata, waduh Bu, kok makin bingung gimana tuh cara kerjanya? Saudara, melalui kelemahan dan kehancuran kita, Tuhan menunjukkan kekuatan kita bukan berasal dari kemasan tetapi dari isi. Saudara, memang kita hidup di era budaya selebriti di mana orang-orang berlomba-lomba untuk ngetop. Facebook, Instagram, YouTube memungkinkan semua orang bisa mencapai impiannya itu saudara. Demi jumlah follower, like, subscribe, rasanya tidak ada seorang pun yang mau mengungkap kelemahannya saudara. Semua orang mau menonjolkan kekuatannya. Kenapa saudara? Karena kita semua mengagumi kekuatan bukan kelemahan. Tidak demikian dengan Paulus saudara. Di tengah para tokoh agama yang pada waktu itu mengumbar kehebatan mereka demi popularitas, Paulus memilih untuk menarik diri. Saudara, sebagai Rasul Yesus Kristus, Paulus justru mengungkapkan kelemahannya. Saudara, Paulus gak memanis-maniskan keadaannya. Dia gak bilang keadaanku dahsyat, luar biasa, hebat, antusias. Enggak saudara. Dia mengaku, dia putus asa, dia bingung, dia gagal saudara. Dia juga berkata, saudara, saat aku berkhotbah seringkali aku ditolak, dipukuli, dijebloskan ke penjara, dituduh pemberontak, dituduh rasul palsu. Saudara, mengapa Paulus justru menonjolkan kelemahannya? Supaya dunia bisa melihat bahwa kekuatannya dalam melayani tidak datang dari dirinya tetapi dari Tuhan. Inilah yang dikatakannya saudara. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, bejana tanah liat itu bukanlah guci keramik yang mahal. Tapi itu adalah gerabah yang sederhana, rapuh dan sangat murah saudara. Di tempat Paulus tinggal waktu itu saudara, bejana tanah liat itu dianggap barang yang gak penting. Kalau retak atau rusak gak berusaha diperbaiki, langsung dibuang saja saudara.
Gerabah murah itu saudara gak pede untuk bangga, gak berani saudara untuk sombong. Kalaupun ada alasan untuk berbangga, itu karena harta yang ada di dalamnya. Saudara, bejana tanah liat itu adalah gambaran yang tepat tentang pelayanan Paulus. Bahwa Allah menaruh Injil Yesus Kristus pada manusia yang sangat lemah dan tak berharga. Apa tujuannya saudara? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri Paulus. Saudara, kekuatan itu bukan berasal dari bejana tanah liat, tapi dari harta yang ada di dalamnya. Kehebatan bukan pada kemasan, tapi dari isinya. Inilah yang dialami Paulus, kuasa ilahi justru bekerja luar biasa melalui kehancurannya. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, di sini Paulus mengkontraskan hebatnya penderitaan yang menerpanya dibandingkan dengan dahsyatnya kuasa Allah yang menopangnya, saudara. Saudara, sementara sifat manusia kita berkecil hati dalam kelemahan dan kehancuran, lihatlah apa yang bisa Tuhan perbuat melalui kepedihan kita. Nyatanya saudara, kuasa Tuhan tampak paling baik menunjukkan karyanya melalui kelemahan dan penderitaan kita. Saudara, Ricky Jackson adalah seorang anak muda yang baik yang waktu itu berumur 18 tahun. Tapi seolah nasibnya buruk terus menerus. Baru saja masuk angkatan laut dia sudah dikeluarkan. Hanya karena persoalan punggung, saudara. Pulanglah dia ke desanya, ke rumahnya. Baru beberapa hari di rumahnya ketika dia dengan 2 orang temannya, saudara, berjalan-jalan di sebuah pusat pertokoan. Tiba-tiba saudara, ada peristiwa terjadi, seorang pria terbunuh di sebuah swalayan. Polisi langsung menciduk dan menangkap mereka bertiga. Saudara, Ricky Jackson sudah mengatakan juga bersama dengan temannya, bukan kami Pak, kami gak ada di tempat kejadian, kami juga gak kenal orang itu. Saudara, tapi kesaksian anak umur 12 tahun, Eddie Vernon waktu itu, yang berkata, iya saya lihat mereka ada di sana, mereka lah yang menembakkannya. Membuat kemudian saudara, hakim memutuskan ketiga orang itu bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Saudara, memang ketiganya berusaha mengajukan banding. Hukuman mati dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Oh saudara, Ricky Jackson gak terima. Dendamnya kesumat pada Eddie Vernon. Dia ingin melampiaskannya saudara. Tapi tidak bisa. Ia lampiaskan saudara dengan menyerang para napi yang lain. Sampai kemudian dia harus dikurung di ruang isolasi berbulan-bulan. Saudara, saat tergelapnya adalah tahun 2008. Pada waktu itu saudara, ia mendapat telepon dari kakaknya yang mengabarkan bahwa ibunya yang seharusnya hari itu mengunjunginya sakit. Dan saudara, hanya beberapa hari setelah itu ibunya meninggal dunia. Oh, hancurlah perasaan Ricky, saudara. Dan dia merasa dunia sedemikian gelap. Dia merenungkan kembali hari-harinya di penjara itu. Tapi kemudian dia berkata, aku tidak akan menyerah. Aku akan melihat dan aku melihat di dalam diriku ada secercah harapan. Saudara, Ricky Jackson kemudian saudara, dia menyalurkan energinya untuk berkebun, menjadi wasit pertandingan basket, dan dia tiap hari berkunjung ke perpustakaan melahap berbagai buku, saudara. Dan dia juga mulai menulis. Saudara, suatu kali dia menulis kesaksiannya tentang apa yang dialaminya. Dan dia kirim ke berbagai jurnalis, sutradara film, siapa saja yang mau menerima. Saudara, tahun 2011 kesaksiannya itu diterbitkan di sebuah majalah. Banyak yang membacanya, saudara.
Salah satunya adalah seorang pendeta. Dialah pendeta dari bocah yang bersaksi dulu, yaitu Edi Fernand. Saudara, apa kabar dengan bocah itu? Rupanya sejak kesaksian dustanya, hidupnya gak pernah tenang, saudara. Dia sulit tidur, hubungan sosial kacau. Kalau kerja seringkali dipecat, sakit-sakitan, saudara. Oh, rupanya Edi gak tahan dengan keadaan ini. Lalu kemudian, saudara, dia mengungkapkan semua kebohongannya kepada pendetanya. Saudara, pendeta itu ketika melihat beban yang sedemikian berat pada Edi, dan setelah membaca artikel dari Jackson, ia mendorong Edi agar mengakui semua kebohongannya kepada polisi. Edi pun mau, saudara. Saudara, setelah 39 tahun Ricky Jackson dipenjara akibat salah tangkap, tahun 2014 Jackson dibebaskan. Saudara, tentu ia ingin sekali bertemu dengan Edi Fernand, saudara. Orang-orang sudah cemas. Ia akan marah dan menyerangnya. Saat yang dinanti pun tiba. Edi Fernand, saudara, dia duduk dengan gemetar ketakutan. Waktu Ricky Jackson melihatnya, saudara, dia berjalan pelan-pelan mendekati Edi. Lalu memandang dia dan kemudian dia memeluk. Saudara, dia berkata, "Aku mengampunimu, brother. Kamu dan aku hanyalah korban." Oh, saudara, ketika ditanya oleh orang-orang, "Kok kamu gampang banget sih mengampuni dia? Kan kamu sudah 39 tahun loh, salah tangkap. Masa depanmu hilang begitu saja?" Saudara, apa jawaban Ricky Jackson? Dia mengatakan, "Bahkan ketika saya berada dalam penjara, saya merasa memiliki kehidupan yang lebih baik. Terlepas dari apa yang orang katakan, tanpa Edi, saya masih berada di penjara. Dia yang membawa kami ke penjara, tapi dia juga yang mengeluarkan kami. Itu semua karena pengampunan." Oh, saudara, di tengah-tengah kebingungan, tekanan, sakit hati, namun muncul sukacita, harapan, dan pengampunan. Itu mau menjelaskan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari Jackson, tapi dari Tuhan. Saudara, Tuhan memakai penderitaanmu dan penderitaanku untuk mendorong kita berpaling kepada Dia. Saudara, Tuhan tidak memberi kita tangki penuh bensin, tapi tangki yang hampir kosong, agar saat lampu peringatan mulai berkedip, kita akan mencari cadangan di luar diri kita, yaitu Tuhan. Saudaraku, mengapa Tuhan memilih orang-orang yang lemah dan hancur? Karena melalui kelemahan dan kehancuran kita juga, Tuhan dapat menunjukkan Injil akan terlihat lebih bersinar melalui bejana yang retak. Saudara, kita memang dipercayakan harta Injil, tapi pertanyaannya, apakah engkau dan saya justru mengarahkan orang melihat Injil yang kita bawa, atau justru mengarahkan mereka melihat bejana, yaitu kita? Saudara, tidak ada yang paling mengganggu dalam ibadah selain mendengar pengkhotbah saudara yang mengagung-agungkan dirinya. Saudara, siapa yang peduli sebenarnya dia lulusan mana, apa gelarnya, apa jabatannya? Saudara, kita beribadah bukan untuk mengagumi bejana, apalagi bejana retak. Ini tidak pernah tentang kita, saudara. Maksud Tuhan menaruh harta Injil di dalam bejana retak. Fokusnya adalah Injil itu, bukan bejana retak itu. Bahkan, saudara, kalau perlu Tuhan menghancurkan bejana sombong agar Injil itu dapat memancar keluar, saudara. Dan Paulus amat sangat sadar akan hal ini. Berkali-kali dia mengatakan, saudara, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, rasanya tidak ada rasul yang paling banyak menanggung derita seperti Paulus. Dilempari batu, saudara, dicambuk, penjara, karam kapal. Tiap hari sepertinya adalah hari yang terakhir bagi Paulus. Tapi saudara, mengapa Paulus rela? Agar kehidupan Kristus
dapat memancar terang dari bekas lukanya, kehancurannya, dan kematiannya. Saudara, itulah juga yang Kristus lakukan bagimu dan bagiku. Kristus memberikan hidup kekal kepada kita melalui penderitaan, jalan salib, saudara. Bagaimana penampakan Yesus di salib itu? Di sana dia tidak mempesona. Dia lemah, dia tak dianggap, tak ada tepuk tangan, saudara. Salib adalah tempat kelemahan fisik, penolakan dunia, tempat ketidakjelasan, tempat Yesus rela kehilangan segala sesuatu agar engkau dan saya memperoleh hidup. Saudara, lihatlah, kehidupan Yesus selalu didasarkan pada kematian Yesus. Demikianlah kita harus memiliki kematian Yesus untuk memiliki kehidupan Yesus. Saudaraku, apakah engkau saat ini sedang mengalami masa kehancuran? Apakah engkau, saudara, frustasi melihat apa yang kau bangga-banggakan dulu sepertinya hilang, saudara? Apakah masa penantianmu tak kunjung tiba? Ingatlah, penderitaanmu tidak akan membinasakanmu, saudaraku. Ini adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memancarkan Injil melalui tubuhmu dan tubuhku yang fana ini. Saudara, seperti celengan ayam, leher celengan itu haruslah dipatahkan dan dihancurkan agar menyenangkan orang sekitar. Demikian juga saat engkau dan saya dihancurkan melalui ujian dan kesesakan, orang lain akan dapat melihat karakter Kristus terpancar di dalam dan melalui hidupmu. Saudara, pria ini masa kecilnya suram, menjadikan ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat brutal dan hidup dalam gelapnya dosa. Hampir mustahil, saudara, ia berubah sampai memang Tuhan Yesus menjamah hidupnya. Pemuda itu pun akhirnya menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dialah Bigman Sirait. Awalnya, saudara, ia adalah guru sekolah minggu. Namun karena Bigman ini aktif melayani remaja, pemuda di berbagai kampus, saudara, ia pun menjadi pembicara dan pengkhotbah yang sangat terkenal. Ia sering, saudara, diundang ke berbagai retreat, seminar, KKR di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Saudara, nggak sampai di situ. Ia juga mendirikan yayasan yang memberikan banyak bantuan beasiswa. Nggak sampai di situ. Ia juga mendirikan sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Gak sampai di situ, saudara, dia juga mendirikan gereja reformasi Indonesia yang berkembang bahkan sampai ke luar negeri. Saudara, ia sangat berbeban untuk melayani wilayah Kalimantan dan Papua. Namun sayangnya, saudara, sejak tahun 2000 kesehatannya mulai terganggu. Saudara, katup jantungnya bocor, menyebabkan jantungnya membengkak dan fungsi pompa jantung waktu itu hanya 33%. Memang kemudian, saudara, dia dioperasi. Namun kondisi jantungnya tidak pernah normal lagi. Saudara, hanya berselang 4 tahun dari operasi itu. Kemudian, saudara, hernia menghantamnya, sobek di bagian kanan dan kiri. Dia harus operasi lagi, saudara. 3 tahun berturut-turut pembengkakan jantung kembali menyerangnya, saudara. Kondisi jantungnya semakin memburuk. Namun Bigman tetaplah Bigman, saudara. Ia tetap menjalani rutinitasnya dalam pelayanan, baik mengajar maupun berkhotbah. Pernah suatu kali, saudara, ketika dia memimpin sebuah PA, ia pingsan di kursi. Bahkan, saudara, dia pernah mengalami serangan 6 kali beruntun, saudara. Saudara, tahun 2018, kemampuan pompa jantungnya ada pada titik terendah, yaitu 10%. Terpaksa dioperasi lagi dan pasang pompa jantung. Dalam kondisinya yang sangat parah itu, ia masih mengikuti Pilpres 2019 dari ambulans. Saudara, Bigman gak protes kepada Tuhan akan kondisinya itu. Justru di tengah kelemahan dan kehancuran fisiknya,
Bikman Sirait bisa meluap dengan ucapan syukur. Saudara, di kursi rodanya, dalam khotbahnya saudara, dia mengucapkan hal ini. Paulus digebukin, Paulus dianiaya. Tidak mengapa, tapi banyak jiwa yang dibawa. Maka kali lagi, saya bersyukur, saya boleh sakit. Saya bersyukur, lewati masa krisis. Saya bersyukur, mati itu begitu dekat. Saya hanya tahu diri saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Di mata banyak orang, saya hebat. Di mata banyak orang, saya luar biasa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tunjukkan saya. Sehingga saya ingat lagu. Di depan mata Yesus, nyata semua kesalahanku. Salah satu surat yang dia kirim kepada temannya, ia menuliskan, saudara, tidak ada yang salah. Sakitku telah jadi alat bantu menjaga motivasi pelayananku yang sangat aku syukuri. Aku bersyukur boleh menjadi alat yang dipakainya dalam sakitku. Karena di benakku yang terbesar bukan operasi yang akan kujalani, tapi misi akhir bulan Juni bertemu anak didikku di Kalimantan dan di Papua. Namun saudara, ia tidak pernah bertemu mereka lagi. Akhir bulan Juni 2019. Pendeta Bikman Sirait meninggal dunia. Oh saudara, karakter Kristus memancar terang melalui kehancuran Bikman Sirait. Dan saya dapat berkata, I see Jesus Christ in this man. Nyatanya saudara, Injil paling bersinar terang melalui bejana yang retak. Saudara, di mana orang dapat melihat cahaya Yesus bersinar paling terang? Adalah ketika mereka melihat orang-orang benar, saudara, menghadapi peliknya masalah kehidupan, namun tidak dikalahkan olehnya. Saudara, apakah engkau ada dalam kesesakan saat ini? Minder, frustasi, putus asa? Apakah engkau sedang dibelenggu oleh perasaan hancur, kesepian, kesakitan, bahkan ingin mati saja rasanya? Saudaraku, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena kesesakanmu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya, saudara. Engkau akan mengalami kehadirannya, mengalami pemeliharaannya lebih daripada hari-hari baikmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara. Relakanlah hatimu, karena kelemahanmu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Justru dapat memancarkan lebih terang kemilau Injil Yesus bagi orang-orang di sekitarmu. Sebab itu saudaraku, jika kelemahan dan kehancuran saat ini sedang menghampirimu, katakanlah, Tuhan Yesus dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidupku melalui kelemahan dan kehancuranku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Orang yang sangat tidak layak. Tapi Engkau memilih kami. Engkau Tuhan menjadikan kami rekan kerjamu di dalam pelayanan Injil di dunia ini. Tuhan, kamilah bejana yang retak itu. Terima kasih. Kami rindu berpengalaman melalui kehancuran ini. Kami boleh melihat cahaya Injil Tuhan tersebar dan dapat dilihat oleh orang sekitar kami. Bukalah perspektif kami dengan cara pandang yang baru tentang perjalanan hidup kami. Topanglah kami dan beri kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.